Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu sehat bukan? Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari mara bahaya. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya, kita kemarin sudah belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Kemarin kita belajar tentang penerapan sikap kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana kita menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Serta selain itu, kita akan belajar tentang menjaga kesehatan alat reproduksi kita pada masa pubertas. Wow, akan sangat seru sekali belajar hari ini. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, anak-anak silahkan simak video Ibu. Hari ini kita belajar tema 7, subtema 3, dan pembelajaran 5. Untuk itu silahkan simak videonya. Check it out. Nah, anak-anak, masih ingat tidak bahwa Ibu pernah menyebutkan bahwa diri kita ini adalah pemimpin. Pemimpin bagi diri kita sendiri. Tapi tidak mudah loh memimpin diri sendiri juga. Kita memerlukan ketegasan dalam menjalankan kepemimpinan kita. Ada tidak yang pernah merasa bingung, Bu, memimpin diri sendiri itu seperti apa ya? Nah, penasaran? Kita akan membaca teks ini bersama-sama. Anak-anak bisa buka bukunya di halaman 129. Kita baca bersama-sama ya. Pagi itu, ayah dan ibu sudah menunggu Benny di kamar makan. Mereka biasa sarapan bersama di pagi hari. Ayah memanggil nama Benny, tetapi Benny tidak menyahut. Kemudian ibu berjalan menuju kamar Benny. Tiba di kamar Benny, ibu mengetuk pintunya sambil berkata, "Benny, ayo kita sarapan." "Iya, Bu," jawab Benny. Ibu membuka pintu kamar Benny. Ibu melihat Benny sudah mengenakan seragam, tetapi belum menyisir rambutnya. Benny sedang memasukkan buku-buku dan perlengkapan sekolahnya ke dalam tas. "Kamu tadi terlambat bangun, Benny?" tanya ibu. "Iya, Bu, tadi malam Benny mengerjakan tugas. Benny baru bangun pukul 11 lebih," jawab Benny. "Kapan ibu guru memberikan tugas itu?" tanya ibu. "Sebenarnya sudah seminggu yang lalu, Bu," jawab Benny lirih. Nah, jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri, pasti pagi ini kamu tidak akan terlambat bangun, kata ibu. Maksud ibu, jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri dengan mengatur waktumu dengan baik, tentu tugas itu sudah selesai dari kemarin, bukan? Tanya ibu. "Iya, Bu, besok-besok Benny tidak akan menunda mengerjakan tugas." "Baiklah, tapi ibu senang kamu telah berusaha keras dan mengerjakan tugasmu sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Ayo, sekarang kita sarapan. Ayah sudah menunggu," kata ibu. Nah, sebelum ibu mengupas tuntas apa sih isi teks tersebut, ibu punya 3 pertanyaan untuk kalian diskusikan. Pertanyaan pertama, pernahkah kamu mengalami kejadian seperti Benny? Coba pernah tidak Ananda di rumah punya kejadian seperti yang Benny lakukan di cerita tersebut? Coba. Yang kedua, sikap apa yang tidak pantas ditiru dalam cerita Benny di atas? Nah, yang ketiga, sikap apa yang dapat ditiru dari cerita Benny di atas? Nah, selanjutnya silahkan kalian tulis seperti pada kolom berikut ini.
Nah, di sini tentu dari cerita tersebut bisa terbayang ya bahwa Benny itu katanya walaupun sudah ditugaskan dari seminggu yang lalu, Benny bergadang untuk mengerjakan tugas tersebut sampai bangunnya kesiangan. Wah, itu tentu Benny tidak dapat memimpin dirinya sendiri untuk disiplin waktu ya. Nah, memimpin diri sendiri salah satu contohnya yaitu tadi dapat mengatur waktu. Ya, di sini Ananda semua ada yang suka telat dalam mengirimkan tugas? Ayo dievaluasi lagi ya sikap kepemimpinannya, bahwa kita selaku pelajar itu harus bertanggung jawab atas tugas-tugas dalam bersekolah ya. Nah, di sini kata Ibu Beni, kita harus mampu memimpin diri sendiri ya. Dalam memimpin diri sendiri, kita juga harus mampu mengatur waktu untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban kita. Tuh, berarti penting ya, walaupun kita bukan seorang pemimpin perusahaan yang besar atau organisasi yang besar, tapi kita bisa belajar dari memimpin diri kita sendiri. Nah, di sini kita juga harus belajar cara menyeimbangkan antara melakukan kewajiban dan hak kita sebagai diri kita sendiri ya. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Nah, itu sudah sangat jelas kita pelajari kemarin bahwa sikap kekeluargaan dan gotong royong itu harus kita tanamkan dalam diri kita sejak dini ya. Dan yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Kita juga harus menghormati hak orang lain. Jangan hanya menuntut hak diri kita sendiri, tapi kita pun wajib menghormati hak orang lain ya. Nah, yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Jadi, jangan hanya ingin sukses sendiri, tapi kita juga perlu ingat orang lain agar orang lain juga ikut bisa berdiri sendiri dan mandiri ya tentunya. 6. Suka bekerja keras. Pagi-pagi sudah malas mengerjakan suatu pekerjaan. Pagi-pagi belum mandi, belum sarapan. Wah, itu tentu bukan sikap seorang pemimpin ya. Pemimpin itu harus bekerja keras. Ya, dalam belajar pun harus bekerja keras. Ini belum terjawab soal satu, gara-gara susah jawabannya jadi sulit mencari informasi lagi dan lagi. Padahal kan kita bisa bekerja keras dengan googling di Google ya, ataupun membaca buku lain. Nah, jadi kita sebagai seorang pelajar juga harus punya sikap bekerja keras ya. Yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, itu adalah salah satu contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila ya. Nah, jadi kita sebagai pemimpin memang sebaiknya harus menerapkan semua nilai-nilai Pancasila kita dalam kehidupan sehari-hari ya, karena tentu sangat bermanfaat seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kegiatan Ayo Menulis. Di sini Ibu punya 2 pertanyaan yang Ananda silahkan jawab. Oke. Yang pertama, tuliskanlah contoh-contoh penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, jadi di kehidupan kalian sehari-hari itu ada nggak sih contoh-contohnya penerapan nilai-nilai keadilannya? Silahkan beri 3 contoh ya. Nah, soal yang kedua, tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitarmu. Nah, kalian silahkan amati
di lingkungan sekitar kalian dalam bentuk pelaksanaan keadilannya. Gimana pendapat kalian? Apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak? Ya. Nah, tugasmu silahkan nanti dicatat di buku laporan ya dan sampaikan ke guru kelas masing-masing. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin melanjutkan ke pembelajaran tentang cara menjaga kesehatan alat reproduksi kita pada masa pubertas ya. Nah, di sini ada cara kita dalam melindungi diri kita dari penyakit pada masa pubertas. Nah, di sini kan anak-anak semua sudah dan ada yang hampir memasuki masa pubertas ya. Nah, kebersihan tubuh itu harus selalu kalian jaga dan kalian perhatikan. Nah, tujuannya tentu untuk menjaga kesehatan dan supaya Ananda semua terhindar dari yang namanya penyakit. Nah, penyakit pada sistem reproduksi dapat terjadi pada perempuan ataupun pada laki-laki. Nah, beberapa penyakit pada sistem reproduksi seperti gonore, sifilis, dan kanker rahim. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, berikut hal-hal yang harus diperhatikan Ananda semua untuk melindungi diri dan melindungi tubuh dari penyakit ya. Yang pertama itu Ananda semua harus mandi dan membasuh wajah secara teratur untuk mengurangi resiko tumbuhnya jerawat. Nah, jadi dengan semua aktivitas Ananda di luar ruangan ataupun di luar rumah dengan kondisi tubuh yang keringatnya semakin banyak, apabila tidak dijaga kebersihan kulitnya, tentu itu dapat menimbulkan jerawat. Karena jerawat itu tumbuh dari tertutupnya pori-pori kulit oleh kotoran ya. Jadi sebisa mungkin baik laki-laki ataupun perempuan harus rutin membasuh wajahnya dan mencuci wajahnya ya. Mandi terutama ya. Nah, yang kedua, mencuci tangan setiap hendak dan selesai buang air besar atau BAB dan buang air kecil serta menyiram kloset dengan bersih. Nah, di zaman pandemi seperti sekarang ini kita selain hendak BAB ataupun buang air kecil, kemanapun, dari manapun tentu menjaga kebersihan tangan supaya tetap steril itu menjadi suatu keharusan ya. Nah, jadi anak-anak jangan lupa pakai protokol kesehatannya. Selepas berkegiatan jangan lupa cuci tangan, pakai sabun tentunya ya. Nah, yang ketiga, cara menjaga kesehatan tubuh ini untuk melindungi dari penyakit ini ada mengganti pakaian ketika sudah lembab, terutama setelah berolahraga. Nah, pakaian yang lembab dapat menyebabkan tumbuhnya jamur pada kulit. Biasakan juga untuk tidak menggunakan handuk atau pakaian secara bergantian dengan orang lain. Nah, jadi sudah menjadi kewajiban kalian mempunyai pakaian, terutama handuknya itu milik pribadi ya. Jangan menggunakan handuk punya orang lain karena bisa jadi ada beberapa penyakit yang ditularkan melalui handuk ya. Dan ketika pakaian kalian sudah merasa lembab itu basah ya, silahkan secepatnya diganti. Misalkan sudah kalian berolahraga ya, basah oleh keringat. Nah, itu jangan dibiarkan karena nantinya bisa tumbuh jamur. Jamur itu bisa hidup di daerah yang lembab. Makanya pakaian ketika sudah merasa lembab, silahkan Ananda semua ganti ya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Banyak ilmu baru yang kita peroleh tentunya. Nah, tapi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin bertanya. Nah, menurut kalian, kegiatan apa lagi sih yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kalian agar terhindar dari penyakit? Ayo, kegiatan apa lagi selain yang sudah Ibu jelaskan tadi? Silakan kalian tulis jawabannya di kolom komen ya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin.
Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu berpesan, tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan, dan tetap di rumah ya. Kalian semangat belajarnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah. Amin. Nah, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.